Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Panda, jadi sebetulnya secara aturan, secara hak konstitusional, memang setiap orang itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tapi kalau berbicara soal kepatutan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat, untuk keluarganya presiden, untuk anaknya presiden maju, mau itu sebagai capres-cawapres, itu adalah persoalan kepatutan. Anda setuju atau tidak? Jadi begini, sebelum jauh ke situ, yang dibilang PKS tadi ada dua saya koreksi. Yang dikatakan tadi oleh PKS bahwa Jokowi dinasti dan instan. bukan ingin 3 periode, sama sekali tak ada itu. Dan kemudian juga dari pihak Jokowi mengatakan ke MK. Itu sama sekali nggak ada. Ini biar clear dulu. Oke, tidak ada campur tangan Presiden Jokowi untuk uji materi, kan? Nggak ada urusan. PSI Emang itu. Jokowi kurang kerjaan apa? Oke. Nah, yang terus dalam soal kepatutan, Ya. ada konsekuensi logis kalau dia betul-betul mau jadi wali kota yang terbaik lah. Bukan double, triple. Sama seperti Risma dulu waktu pegang Surabaya. Sama dengan Heru pegang Semarang gitu. Itu begini. Demikian juga Bobi. Bobi itu mengganti 3 wali kota yang ditangkap KPK. Abdillah, Rahutman, Zulmi. Bisa dia lebih paten lagi sebenarnya. Gitu loh. Itu risikonya. Pantaslah dia, patutlah dia menantu Jokowi. Tapi kalau abal-abal begitu, enggak ini. Aku bilang ke presiden, bagaimana itu mantumu itu yang di Medan. Aku bilang, aku ngomong sama Jokowi. Saya ngomong juga sama Bobi gitu. Artinya ada konsekuensi kepatutan kalau dia terkait dengan presiden mesti lebih double. Tanggung jawabnya lebih besar gitu ya? Iya, kinerjanya mesti lebih canggih gitu loh. Oke. Gitu. Itu kepatutan dalam konteks yang lain, justru ada kepatutan untuk bekerja lebih baik lagi. Iya. Nah, kalau kepatutan yang saya maksudkan tadi itu Bang Panda, Opung Panda pada saat dia sebagai anak presiden, kan kalau secara undang-undang boleh dia maju. Ya boleh. Tapi harus diperhatikan juga sebagai anak presiden ini saya patut kan maju sekarang nih. Karena sebagai anak presiden pasti nempel itu semuanya. Nah, sebetulnya kepatutan itu yang menurut saya sih bukan hanya Mas Gibran, Bang Bobi ya, tapi juga beberapa anak pejabat kan juga mempersilahkan keluarganya juga untuk maju. Bahkan ada yang di satu kabupaten kota keluarganya terus turun-temurun. Itu kan masalah kepatutan juga. Tapi kalau boleh nggak boleh sih, boleh lewat undang-undang. Saya pikir ini berbeda perspektif kita ya. Seperti Bang Henry Satrio mengatakan tadi bahwa dinasti gitu ya. Saya tidak tahu apa literatur yang membaca dengan literatur yang saya baca berbeda. Nah, kalau dibuat katakanlah Banten dan daerah lain sebagai rujukan daripada kata dinasti, saya kira tidak tepat. Dinasti yang saya baca di literatur adalah bahwa pemimpin itu menggantikan orang tuanya atau ayahnya, lalu tanpa dipilih. Kita kan melakukan pemilihan, jadi bukan dinasti. Jadi oleh karena itu kita harus sebentar, kita harus definisikan dulu dinasti. Jadi jangan serta-merta kita begitu mudah, kalau misalnya Bang Panda pernah DPR, lalu putranya sekarang DPR, apakah itu dinasti? Tidak juga. Kan begitu. Jadi harus clear juga kita melihat persoalan. Acap kali memang kita melihat persoalan normatif, kita baru karena kita tidak sesuai dengan normatif ini, keinginan kita anggap pendekatan kualitatif, pendekatan subjektif. Baik. Dia sangat tergantung kepentingan. Saya terus terang mengatakan bahwa ketika ada perdebatan di antara para politisi atau siapapun, kita kembali kepada ukuran normatif itu. Oke. Karena kalau kita pakai katakanlah pendekatan kritikal, Ya. pendekatan konstruktivisme misalnya, itu pasti perdebatan sampai kiamat pun dunia ini kita akan perdebatkan. Sesuai definisi literatur yang Anda baca itu bukan dinasti politik. Baik, saya akan jelaskan bahwa dinasti politik itu adalah Sudah jelas itu. keturunan atau katakanlah pemimpin negara itu atas dasar keturunan tanpa dipilih. Oke. Tetapi Jadi ini Mas kan Iqbal, tidak. itu bukan dinasti politik apa yang dilakukan oleh makanya Jokowi Bang Emrus ini dengan nggak apa. Ini anak-anaknya dan bahasa menantunya. kiasan namanya. Kalau pakai definisi Bang Emrus nggak ada yang namanya nggak boleh. Semuanya udah memang dipilih masyarakat. Tetapi ketika memilih itu ada proses di situ dia menggunakan kekuasaannya, di situ dia menggunakan pengaruhnya, menggantikan orang tuanya, bahkan ada yang membeli perahu semua di kabupaten itu semuanya dia pakai. Dan ini yang menurut saya di luar kepatutan seperti disampaikan Bang Henry tadi. Jadi definisi dinasti itu bukan seperti definisi literatur dalam bahasa Indonesia, tapi ini bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa orang itu berusaha mempertahankan kekuasaannya untuk meneruskan. Dalam itu yang konteks terjadi. akademis,
kita harus punya Makanya di konsep yang politik sama. itu nggak Tunggu bisa dulu, pakai sebentar, literatur sebentar. akademis. Itu Jadi masalahnya artinya adalah bahwa bahasa kiasan. Bahasa kiasan jangan dipakai dengan bahasa literatur. Beda, nggak bisa ini. Sesuatu yang sudah definitif secara konseptual, lalu Nah, makanya abang ngajar aja Jadi di kelas. menurut Ini Mas beda. Iqbal, Ini di lapangan, dinasti itu artinya orang yang berusaha memperkuat kekuasaan. itulah yang di lapangan yang harus kita koreksi. Saya nggak pindah bisa. dulu ya. Kita Mas koreksi Teddy, itu, kita harus perbaiki. Karena memang sulit bila kalau kita ada, berbicara apakah keluarga tidak menggunakan kekuasaan yang Oke. dimiliki. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.